Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillah, bersalawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, pada pertemuan yang lalu telah kita bahas terkait dengan makanan, minuman yang haram. Dan pada akhir pembelajaran kemarin saya telah tugaskan, yaitu tugas mari berdiskusi, di mana ada 2 poin dan alhamdulillah sudah banyak yang mengumpul tugas, namun tidak sedikit juga yang belum mengumpul tugas. Baik anak-anak sekalian, pada sesi kali ini kita akan masuk kepada binatang yang halal dan yang haram. Nah, sebelum kita lebih jauh, mari kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, yang pertama yang akan kita pahami yaitu binatang yang halal. Dikatakan bahwa binatang yang halal, binatang yang dihalalkan ialah binatang yang boleh dikonsumsi dagingnya oleh manusia, khususnya bagi orang-orang yang beriman. Binatang yang halal sebagaimana yang pertama adalah binatang ternak atau binatang yang diternakkan, seperti kerbau, sapi, unta, kambing, domba, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa uhillat lakum bahimatul an'am, dalam suratul Maidah ayat berapa ini? Ya, ayat 1. Artinya telah dihalalkan bagi kamu memakan binatang ternak seperti unta, sapi, kerbau, dan kambing. Itulah yang pertama, binatang yang halal untuk dimakan. Yang kedua adalah binatang sebangsa belalang, juga halal. Bahkan bangkainya pun boleh dimakan walaupun tidak disembeli. Ya, ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat hadisnya. Uhillat lana maitatani waddamani fa ammal maitatani falhutu wal jaradu wa amma damani fal kabidu wattihalu, rawahu Ahmad. Jadi ini salah satu hadis yang membolehkan binatang sebangsa belalang halal untuk dimakan. Di mana artinya bahwa dihalalkan untuk kita 2 bangkai dan 2 darah. Adapun kedua bangkai itu adalah ikan dan belalang. Jadi ikan meskipun tidak disembeli maka bangkainya halal. Ya, maka repotlah seandainya ikan itu harus disembeli. Ya, mungkin sudah tidak ada lagi yang mau menjual ikan 1000, ya, karena harus disembeli. Ya. Dan adapun kedua darah itu adalah hati dan limfa. Jadi hati dan limfa itu sebenarnya darah tetapi dihalalkan. Ya, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Selanjutnya adalah binatang hasil buruan yang diperoleh dari hutan seperti kijang, kancil, atau ayam hutan, halal dimakan dagingnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an suratul Maidah ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Qul uhilla lakumut thayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullahu fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Quran surah Al-Maidah ayat 4. Artinya, katakanlah dihalalkan bagimu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu. Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Nah, dari ayat di atas jelaslah bahwa semua jenis binatang dari yang diternak adalah halal, kecuali yang buruk atau yang dijelaskan keharamannya dalam Al-Quran dan hadis. Jadi anak-anak sekalian, semua binatang ternak itu dihalalkan, kecuali yang diharamkan memang. Misalnya babi itu juga adalah binatang yang diternakan, tetapi jelas keharamannya untuk kita konsumsi. Kemudian di bagian keempat, yaitu binatang yang hidup di laut atau di air. Kita lihat penjelasannya bahwa semua binatang yang hidup di laut atau di air adalah halal untuk dimakan, baik yang ditangkap maupun yang ditemukan dalam keadaan mati atau bangkai. Ya, kecuali binatang itu mengandung racun atau membahayakan kehidupan manusia. Halalnya binatang laut ini berdasarkan dalil-dalil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum." Ya. Al-Maidah ayat 96. Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu. Ya, kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil bahri huwa tahurun ma'uhul hillu mayyitatuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai laut bahwa laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam 4. Ya, kemudian selanjutnya yang kelima adalah kuda. Ya, yang sering makan coto kuda. Ya, apakah kuda itu halal? Ya, di sini dijelaskan bahwa telah berlalu dalam hadis Jabir bahwasanya mereka memakan kuda saat perang Khaybar. Semakna dengan ucapan Asma binti Abi Bakar radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita lihat hadisnya. Naharna farasan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faakalnahu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Kami menyembelih kuda di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kami pun memakannya. Jadi kuda itu halal untuk dimakan. Ya, seperti itulah ananda sekalian terkait dengan binatang yang halal. Nah, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu binatang yang haram. Macam-macam binatang yang haram. Yang pertama adalah binatang yang disebutkan pada Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3, seperti babi yang mati atau bangkai dan lain-lain. Kita lihat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabu ila ma zakkaitum wa ma zubiha 'alan nusub. Al-Maidah ayat 3. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan
yang disembeli atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembeli untuk berhala. Nah, itulah jenis binatang yang pertama yang diharamkan, karena memang langsung Allah yang mengharamkan di dalam Al-Quran. Yang kedua adalah segala hewan yang bertaring kuat. Ya, bertaring kuat seperti harimau, serigala, singa, anjing, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat di sini Abu Sa'labah radhiyallahu an berkata, Naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an akli kulli dzinabim minas siba' muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang memakan setiap hewan yang bertaring, hewan bertaring yang buas. Ya. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu dzinabin minas sibai fa akluhu haramun, rawahu Muslim. Semua binatang buas yang bertaring maka memakannya adalah haram. Ya, itulah jenis binatang yang kedua yang diharamkan, yaitu segala hewan yang bertaring kuat. Kemudian yang ketiga adalah segala jenis burung yang bercakar tajam, burung pemansah. Ya, di sini ada lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ani bani Abbas qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dzinabin minas sibai wa an kulli dzi mikhlabin minat tayri, rawahu Muslim. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memakan setiap hewan yang bertaring, yang buas, dan burung yang bercakar tajam. Jadi itulah jenis atau hewan yang diharamkan yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu binatang yang disembeli untuk sesaji. Ya, hewan ternak yang disembeli untuk sesajen, ya, atau sesaji, atau dipersembahkan kepada makhluk halus, misalnya kerbau yang disembeli untuk ditanam kepalanya sebagai sesaji kepada dewa tanah agar melindungi jembatan atau gedung yang akan dibangun. Hewan ternak yang disembeli untuk persembahan pohon keramat dan sebagainya adalah haram dimakan dagingnya. Karena itu merupakan perbuatan syirik besar yang membatalkan keislaman, sekalipun ketika disembeli dibacakan basmalah. Ya, ini sudah dijelaskan dalam surah Al-Maidah, ya, bahwa hewan yang wama uhilla li ghairillah, hewan yang disembeli selain dengan nama Allah, atau juga bisa dikatakan bahwa hewan yang disembeli untuk berhala, maka haram dagingnya untuk kita konsumsi atau kita makan. Kemudian yang kelima adalah binatang yang disembeli tanpa membaca basmalah. Jadi hewan ternak yang disembeli tanpa membaca basmalah adalah haram dimakan dagingnya kecuali jika lupa. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu mimma lam yazkarismallahu alaihi wa innahu lafisqa." Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelinya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Surah Al-An'am ayat 121. Jadi berhati-hatilah anda sekalian ketika ingin mengkonsumsi daging binatang. Jangan sampai daging tersebut disembeli tidak menyebut nama Allah. Kemudian yang keenam yaitu setiap hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Jadi semua hewan yang diperintahkan untuk dibunuh
maka itu diharamkan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khamsun fawasiq yuqtalna fil hilli wal haram al hayyatu wal gurabu abqa'u wal fa'ratu wal kalbul aqur wal hudayah. Rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 hewan fasik yang hendaknya dibunuh baik di tanah halal maupun haram, yaitu ular, gagak, tikus, anjing hitam atau anjing gila, dan burung elang. Ya, itulah 5 hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Ya, baik di tanah halal maupun di tanah haram. Ya, ular, gagak, tikus, anjing hitam atau anjing gila, dan burung elang. Itulah anak-anak sekalian jenis binatang yang keenam yang haram untuk kita makan. Selanjutnya hewan yang dilarang untuk dimakan yaitu hewan yang dilarang untuk dibunuh. Maka ia dilarang untuk dikonsumsi, karena jika dilarang untuk dibunuh berarti dilarang untuk disembelih. Lalu bagaimana mungkin seperti ini dikatakan boleh dimakan? Hewan-hewan tersebut adalah semut, lebah, burung hudhud, burung surut atau kepalanya besar, perutnya kecil, punggungnya hijau, dan katanya biasa memangsa burung pipit dan katak. Ya, ini ada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an qatli arba'in minad dawabi. Ya, an-namlatu wan nahlatu wal hudhud wassuradu. Rawahu Abu Dawud. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membunuh 4 binatang, yaitu semut, lebah, burung hudhud, dan burung surat. Jadi binatang yang dilarang untuk dibunuh juga dilarang untuk kita makan. Ya, kemudian selanjutnya yang ke berapa ini? Bagian H, hewan yang hidup di 2 alam, darat atau air, seperti katak, penyu, dan lain-lain. Ya, kita lihat ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang artinya ada seorang tabib menanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai katak, apakah boleh dijadikan obat? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk membunuh katak. Ya, inilah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kemudian keledai jinak atau keledai kampung, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Jabir, ya, anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naha yauma Khaybara an luhumil humuril ahliyah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk makan daging keledai jinak pada perang Khaybar. Ya, itulah dari hewan yang diharamkan untuk dikonsumsi. Nah, setelah kita mendengarkan penjelasan tadi, sekarang Ananda mari kita berdiskusi. Kita lihat persoalan yang pertama. Salah satu sebab suatu binatang itu haram dikonsumsi adalah karena menjijikkan. Bagaimana dengan jallalah, yaitu binatang yang sebagian besar makanannya adalah feses atau kotoran manusia atau hewan lain atau najis, baik berupa unta, sapi, dan kambing,
maupun yang berupa burung seperti bebek, angsa yang memakan feses, ayam yang pemakan feses, dan selainnya. Nah, kira-kira bagaimana tanggapannya Anda? Kalian bisa berdiskusi dengan temannya, ya, bisa bertanya kepada orang-orang yang dianggap ilmunya mumpuni, atau bisa share langsung di Google dan dikirim ke WA saya, ya, apa yang kamu temukan terkait dengan persoalan yang pertama ini. Yang kedua, bagaimana dengan hukum mengkonsumsi ikan-ikan kecil tanpa membuang kotoran di perutnya? Ya, jadi banyak ikan-ikan kecil ada kotoran di perutnya, tidak dibersihkan, langsung disantap. Ya, misalnya mungkin ikan 1000 langsung saja dimasak, ya, bagaimana hukumnya? Kalian bisa bertanya-tanya dan bisa juga mencari langsung di internet. Oke. Ananda sekalian, karena kita belajar tentang makanan, minuman yang dihalalkan dan diharamkan, juga di sini kita akan membahas tentang bagaimana sih adab ketika makan dan minum. Ya. Dikatakan bahwa sungguh indah Islam mengatur semua kehidupan kita dengan sangat sempurna. Tidaklah salah ketika kita mengatakan agama Islam itu adalah agama yang kafah. Maka hendaknya kita sebagai umat Islam agar masuk memeluk agama Islam dengan secara kafah pula. Bahkan dalam hal makan dan minum pun Islam mempunyai aturan dan adab tersendiri yang seyogyanya dijaga oleh setiap muslim. Ya, Anda muslim tetapi makan dan minum belum muslim atau muslimah, tentu harus kita lebih memperbaiki diri. Tahukah kamu apa saja adab makan dan minum? Ya, kita lihat berikut ini. Yang pertama, sebelum menyantap makanan, kita harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Jadi ini sebelum makan. Yang pertama, berniat makan dan minum untuk menambah kekuatan agar menjalankan aktivitas dan ibadah dengan baik. Anda sekalian, ada orang yang bekerja tetapi dia tidak mendapatkan banyak pahala, bahkan tidak ada pahala yang dimilikinya. Kenapa? Dikarenakan dalam pekerjaannya itu tidak disertai oleh niat. Niat ini sangat penting karena Rasulullah SAW selalu mengajarkan innamal a'malu binniyat. Ya, segala amal kita tergantung kepada apa yang kita niatkan. Meskipun cuma makan, meskipun cuma minum, tetapi itu diniatkan dengan hal yang baik, ya, insya Allah itu akan mendapatkan pahala tersendiri. Ya, bukankah setiap aktivitas yang kita lakukan di mana ada Allah di dalamnya itu akan ada pahala-pahala tersendiri yang akan diberikan oleh Allah. Yang kedua, tidak makan dan minum secara berlebihan. Ya bani Adama, khudhu zinatakum inda kulli masjidi wa kullu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Suratul Al-A'raf ayat 31. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ya, jadi kalau makan jangan sampai berhenti nanti ketika sudah tidak sanggup lagi, ya, sehingga selain akan merusak organ tubuh, juga Allah tidak menyukai orang yang berlebihan itu. Nah, yang ketiga adalah makanan dan minuman dengan teratur, baik pagi, siang maupun sore hari. Jadi makalah secara teratur, ya. Terkadang kita ini ketika main HP, ya, sampai lupa makan. Ya, nanti
lapar sekali, baru makan, setelah makan sakit. Kenapa? Karena makannya tidak teratur. Makanya dalam Islam diatur bagaimana kita bisa mengatur. Nah, bahkan kalau bisa kita tetapkan jam berapa kita sarapan pagi, ya, makan siang dan makan sore atau makan malam, ya. Kemudian makan sambil duduk di tempat yang nyaman dan pantas, ya. Di sini banyak sekali di antara kita masih sering memakan dengan posisi berdiri, padahal itu bukanlah adab dari Islam. Setelah mendengarkan ini, semoga Ananda kembali untuk melaksanakan sunnah, yaitu makan dengan duduk dan di tempat yang nyaman dan pantas. Kemudian mencuci tangan agar bersih dan sehat. Ya, tangan kita ini kadang-kadang sulit kita kontrol. Di mana-mana dipegang, sehingga dikhawatirkan banyaknya kuman-kuman yang melengket di tangan. Sebelum makan, maka hendaknya kita cuci tangan. Kenapa demikian? Jikalau banyak kuman di tangan, kemudian kita makan, maka kuman itu akan bercampur dengan makanan dan akan masuk ke dalam tubuh. Inilah yang akan membahayakan tubuh kita, apalagi di masa COVID-19 ini. Ya, Ananda sekalian, sangat luar biasa agama kita untuk menuntun kita agar bisa menjadi umat Islam, ya, yang sehat, ya, dan mendapatkan keselamatan. Yang kedua, ketika sudah menghadapi hidangan, ya, hidangannya sudah ada di depan kita. Apa yang perlu kita perhatikan? Yang pertama, kalau makan bersama, ya, kalau makan bersama, ambillah makanan yang terdekat, kecuali bila dia mengetahui bahwa orang yang makan bersamanya tidak terganggu dan tidak membenci hal tersebut. Ya. Jadi makanan yang paling dekat dengan kita itulah dulu yang kita ambil, ya. Itu adabnya. Kemudian menggunakan tangan kanan, Kemudian membaca basmalah dan doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya, apakah semuanya sudah hafal doa sebelum makan ini? Ya, semuanya. Iya, bagus. Karena inilah yang harus kita laksanakan setiap kali ingin makan. Kemudian bila makan menggunakan sendok atau garpu, peganglah sendok dengan tangan kanan dan garpu dengan tangan kiri, jangan dibalik. Ya, kemudian tidak membenturkan sendok atau garpu dengan gigi atau piring makan sehingga menimbulkan bunyi. Ya, hindari makan sambil berbicara. Jadi inilah hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika sementara makan. Ya, ini masih banyak, ya. Tidak meniup makanan atau sambil bernapas ketika minum. Jadi kalau minum itu napas kita tahan, ya, jangan bernapas sambil minum. Masukkan makanan ke dalam mulut sedikit demi sedikit, jangan makan dengan suapan yang terlalu besar, ya. Kemudian jangan mencela makanan yang tidak disukai. Rasulullah SAW bersabda, tidak pernah sekalipun mencela makanan. Apabila beliau berselera padanya, maka beliau memakannya, dan bila tidak berselera, beliau meninggalkannya. Jadi jangan dicela. Ini makanannya asin sekali, apa-apa. Kadang-kadang juga ada orang yang mencela makanan, justru dihabiskan. Ya, katanya tidak enak, tapi habis juga. Ya, kunyalah makanan sampai lembut sebelum ditelan, supaya organ tubuh di dalam tidak terlalu berat. Ya, tidak terlalu berat untuk memproses makanan yang masuk. Jangan terburu-buru saat makan, ya, santai saja, jangan sampai keselak tulang. Rasakan nikmatnya makanan agar timbul rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhentilah makan sebelum terlalu kenyang. Jangan menyisakan makanan di piring makanan. Minumlah minuman seteguk demi seteguk tanpa bernapas.
Jangan minum langsung di teko atau botol dan sejenisnya, tetapi tuang terlebih dahulu ke dalam gelas. Ya, kemudian hindari sekali minuman langsung habis. Ya, hindari sekali minum langsung habis. Ya, nah, kemudian mencuci tangan setelah selesai dan membaca doa setelah selesai makan. Doanya, Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah, zat yang memberi makan dan minum dan menjadikan kami termasuk golongan orang-orang muslim. Ada yang terakhir adalah merapikan peralatan dan tempat makan. Jangan kita tunggu kasihan orang tua kita yang membersihkan semua. Ya, orang tua sudah capek-capek memasak, kita enak-enak makan, setelah makan sudah meninggalkan. Ya, nah ini yang harus kita lakukan adalah setelah makan bagaimana kita bisa membantu orang tua merapikan peralatan makan, bahkan kalau bisa kita yang mencuci piring. Ya. Kemudian tugas yang kedua hari ini adalah kita lihat, mari cari tahu. Ya, silakan kalian mau bertanya kepada temannya di perpustakaan, di internet. Apa itu? Salah satu adab makan atau minum adalah makan atau minum sambil duduk, tidak dengan berdiri. Adakah manfaat makan sambil duduk dari segi kesehatan? Lalu, adakah dampak negatif apabila kita makan atau minum sambil berdiri? Ya, silakan cari di perpustakaan, di internet. Ya, bisa ketika kalian berdiskusi sama-sama jawabannya, silakan. Ya, tidak ada masalah. Yang penting Anda bisa mengerjakan dengan baik. Oke. Dan tugas yang ketiga, tugas terakhir hari ini, bacalah dan renungkan kisah teladan berikut dengan seksama. Jadi kalian baca nanti ini kisah ayah Imam Syafi'i mencari rezeki yang halal. Kalian baca dengan setelah dibaca dan sudah dianggap lancar, rekam suaranya. Ya, direkam suaranya. Ya, setelah direkam, berusahalah untuk membiasakan sikap-sikap mulia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa sikap yang ada di sini, kalian simpulkan. Ya, jadi dibaca dulu, baru kalian simpulkan pelajaran apa atau sikap mulia apa yang bisa kalian petik dari kisah Imam Syafi'i mencari rezeki yang halal. Setelah itu kalian kirim ke WA saya. Jadi saya ulangi, kalian membaca dengan rekaman suara, kemudian disertai dengan sikap mulia atau pelajaran yang kamu petik dari kisah tersebut. Ya, dan semoga Anda bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah pertemuan kita hari ini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan ucapan billahi taufik wa sa'ada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.